إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ليس في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شد benar, insyaallah kita akan menyambung dengan pengajian kitab yang telah kita mulakan sejak pada beberapa bulan yang lalu. Sebagaimana dengan pendahuluan yang telah kita mulakan pada pertemuan kita dahulu, kita mulakan dengan kumpulan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Tentu seketika dengan kita mendengar sebutan sahabat yang ketiga daripada kumpulan al-asyara al-mubasysyirin bil jannah, 10 orang sahabat yang telah mendapatkan jaminan syurga daripada Rasulullah. Dan juga seketika dengan kita mengenal salah satu daripada 4 khulafaur rasyidun al-mahdiyun, Sayyidina Dzan-Nurain Utsman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kita akan mengenal sikap baginda Nabi yang tidak pernah Nabi kita lakukan kepada para sahabat-sahabat Nabi kita lain. Sifat sopan santun yang memang agak ketara dan merupakan suatu keadaan yang berbeda daripada sikap sopan santun baginda dengan para sahabat-sahabat Nabi kita lainnya. Yang walaupun kesopan santunan daripada baginda, haya'uhu, karamuhu, ilmuhu, azamatuhu sallallahu alaihi wasallam, itu dengan baginda tidak pernah membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Tinggi, rendah, besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan, semuanya akan mendapatkan perhatian yang sama dan juga mendapatkan bimbingan yang sama, akan mendapatkan jawaban, keterangan dan ulasan yang sama daripada baginda, yang sehingga dengan kita dapat mengamati inilah diantara daripada faktor keberhasilan daripada baginda, inilah diantara daripada faktor luahan mahabbah tersemat dan terpatri di dalam hati para sahabat, sebab dengan mereka berhadapan dengan insan, berkumpul dan bersama dengan seorang manusia yang memang tidak pada tandingannya daripada aspek daripada sudut manapun. Yang terbaiklah baginda Sayyidina Rasulullah SAW dengan segala-galanya. Tapi secara khusus saat ketika Nabi kita dengan Sayyidina Utsman, Nabi kita lebih santun, Nabi kita lebih sopan, Nabi kita lebih hormat, Nabi kita lebih ta'zim. Ini diantara daripada kekurangan yang tidak ada atau yang tidak melengkapi kesempurnaan atau kelebihan yang ada dengan diri kita sekarang, yang kadang-kadang baru saja mungkin dengan tetanya, mungkin baru saja dengan jabatannya, mungkin saja baru dengan kedudukannya, mungkin baru saja dengan keilmuannya, mungkin baru saja dengan anugerah yang diperolehinya, sehingga kelebihan yang diperolehinya tadi itu membuat sikap kita sudah berbeda, membuat sifat santun, sopan santun kita sudah mulai pudar dan lenyap. Sementara dengan baginda tidak seperti itu. Yang walaupun dengan Sayyidina Rasulullah SAW memiliki segala sifat kesempurnaan, zuhud, wara, ilmu, takwa, ibadah, tabah, sabar, ma'rifah, sebutkan saja kelebihan yang seperti apa bentuknya, kemuliaan yang seperti apa sifatnya, lengkap, komplit, cukup terkumpul dalam hidup baginda Nabi. Apa yang nak kita katakan kepada seorang insan yang telah menyabdakan, artinya telah memperkenalkan kepada kita tentang hakikat kehidupan dan juga dengan akhlak daripada beliau. Qala adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, aku telah dididik oleh Allah Jalla wa'ala sehingga dengan aku mendapatkan pendidikan yang sempurna, akhlak yang sempurna. Karena khuluquhul Quran, akhlak bagi Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi dengan kita baca lantunan daripada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim,
berapa dengan akhlak karimahnya, berapa dengan sikap mulianya, berapa dengan perintahnya, berapa juga dengan larangannya, berapa dengan ibar, berapa dengan hukum, berapa dengan ketetapan, dan juga dengan hal-hal lainnya yang lengkap komplit terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Satu persatu itu ada dalam kehidupan baginda Nabi SAW dengan makam yang tinggi. Wa rafa'na laka dzikrak. Ulama mengatakan makna daripada rafa'na, kami telah mengangkat zikrak, sebutanmu. Makna daripada ayat tersebut, hina yuzkarullah yuzkaru ma'ahu. Saat ketika nama Allah disebut, nama baginda juga akan disebut bersamanya. Asyhadu an la ilaha illallah, berikutnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, berikutnya Muhammadur Rasulullah. Begitulah seterusnya. Tapi ternyata dengan kemuliaan yang mulia, dengan kelebihan yang lebih, dengan kedudukan yang tinggi, dan juga dengan jabatan, dan juga dengan pangkat, dengan makanan, dengan manzilah yang memang tidak ada tandingannya sebagai sahibul risalati wal nubuwah, tapi ketawadhuan daripada baginda Nabi pun juga tidak ada yang menandinginya. Sehingga macam mana hati umat tidak akan terbuka, macam mana dengan mereka tidak akan menyematkan rasa mahabbat dan cinta kepada Sayyidina Rasulullah SAW yang dahulunya dengan aku mungkin sudah menghayalkan untuk berjumpa seorang pemimpin sejak bertahun-tahun yang lalu, sampai pada detik sekarang masih belum berkesempatan, masih dianggap tidak layak, masih dianggap masih belum memenuhi persyaratannya. Yang dahulunya dengan aku, jangankan untuk kita bertemu, jangankan untuk aku berjumpa dengan seorang pemimpin negara atau juga dengan hakimul ummah, untuk berjumpa dengan ketua pengarahku saja kadang-kadang memerlukan waktu yang panjang. Sementara ternyata dengan aku sekarang ini berjumpa dengan insan yang paling mulia di sisi Allah Jalla wa'ala, bila-bila saja, kapan-kapan saja. Ternyata kemiskinanku, ternyata kefakiranku, ternyata kehinaanku, ternyata kekuranganku, ternyata kekurangan yang ada dalam hidupku, kejanggalan dan yang seumpamanya, itu tidak menghalang mereka untuk mereka duduk bersama, untuk mereka berbual-bual, dan juga untuk mereka menanyakan sesuatu atau juga mendapatkan panduan dan bimbingan daripada Sayyiduna Rasulullah SAW. Tengok akhlak yang semacam itulah, atau itu diantara daripada asbab yang sehingga dengan baginda mendapatkan tempat di dalam hati para sahabat, yang sehingga dengan para sahabat Nabi sanggup untuk melakukan apa saja. Kalau sampai kepada tahap membunuh sekalipun, akan mereka bunuh. Yang penting bagaimana dengan aku, waktuku, tenagaku, pikiranku, harta dan kekayaanku dapat menyeronokkan, menyenangkan, membahagiakan baginda Nabi yang pertama, dan juga dapat untuk meningkatkan dakwah Islamiyah yang kedua. Dan macam mana juga dengan segala fasilitas hidup yang Allah bagikan kepadaku tadi itu, aku akan mendapatkan kedudukan yang tinggi, ridha dan restu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata dengan insan yang memberikan penghormatan dan penghargaan kepada semua orang, yang tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain, lebih sopan lagi dengan Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala, dengan menantu Nabi kita sendiri, menantu yang tidak ada tandingannya di dunia, satu-satunya menantu baginda Nabi yang mendapatkan julukan sebagai Dzannurain. Setelah kawin dengan Sayyidatuna Ummi Kulthum, dinikahkan kembali dengan Sayyidatuna Ruqayyah. Nabi kita bersabda, setelah meninggal istri Sayyidina Utsman yang kedua, putri Nabi kita yang kedua, kalau seandainya aku mempunyai beberapa orang pun daripada anak darah atau juga dengan anak gadisku, beberapa pun banyak jumlahnya atau jumlah bilangannya, niscayalah akan ku kawinkan dengan Sayyidina Utsman bin Affan satu persatu. Mati yang kakak, turun kepada yang adik, turun lagi, turun lagi, turun lagi. Itu kepada siapa? Kepada seorang insan, khalifah yang ketiga, salah satu daripada Khulafaur Rasyidun, dan salah satu daripada 10 yang telah mendapatkan jaminan surga
daripada Rasulullah SAW duduk sopan santun dengan membetulkan pakaian. Yang tadinya Nabi kita duduk santai dan relax, ya biasalah dengan kita duduk, bukan dalam majelis ilmu, bukan di waktu kita di masjid, bukan pada waktu kita dalam suasana ibadah. Kita tuh begilah, takkan duduk begilah dengan kita duduk sopan. Kita tuh dengan keluarga biasa-biasa, kadang-kadang kita tuh menyandar, mungkin kita bersila, mungkin dengan kita ujurkan kaki. Nah macam itulah keadaannya. Tapi begitu Sayyidina Utsman datang, Nabi kita betulkan, kemaskan pakaian, rapikan baju, dan duduk secara hormat dan sopan. Sehingga sikap baginda Nabi tadi itu mengundang kecemburuan. Pertanyaan yang pertama daripada Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, tadi orang tuaku datang, baginda duduk santai lelek sahaja. Begitu juga disusul dengan Sayyidina Umar. Nabi kita tidak berubah keadaan, petis Nabi kita nampak kelihatan, baju Nabi kita terbuka. Tapi kenapa saat ketika dengan Sayyidina Utsman datang, Nabi kita lebih memberikan penghormatan dan penghargaan lebih daripada sahabat-sahabat Nabi kita lainnya? Sepatah kata jawaban yang menyejukkan hati. Nabi kita bersabda, kaifala astahi, bagaimana aku tidak merasa sopan santun, mimman tastahi minhul malaikatu, daripada seseorang yang telah disegani oleh para malaikat Allah semuanya. Itu dia dengan Sayyidina Utsman, malaikat sopan segan dengan Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Kita sampai kepada hadis yang beberapa Syekh Mahathir, tolong dibacakan hadis yang kita baca. Jadi insya Allah kalau tidak ada halangan dan rintangan, tiap kali kita turun ke sini kita akan teruskan pengajian kita dengan hadis, kumpulan hadis-hadis nabawi riwayat daripada 10 orang sahabat. Jadi pada kemarin mungkin tidak ada yang menduga majelis yang kita adakan di Masjid Firdaus di atas gunung tinggi, di selayang, suasana masjidnya melayang yang tidak ada penduduk di sekitar situ. Saya tidak menduga, sebab saya sudah pernah masuk 2 kali ke sana. Satu pada masa buka puasa bersama, yang kedua pada masa mendiskusikan kitab tentang salat berjemaah. Jemaahnya tak ramai mana. Makanya pada saat di Blitar saya tolak untuk mengadakan majelis di situ. Bukan kecil hati, tapi jauh-jauh kita datang ke sana ternyata tak ada orang. Tapi masya Allah malam tadi itu sampai keluar ramai sungguh. Jadi pada malam tadi itu kami mendapatkan tajuk, saya diminta untuk berbicara tentang zikir. Jadi bagaimana dengan kita boleh berzikir. Berzikir kalau hanya setakat dengan mulut kita akan bengkak. Kita berzikir dengan hukum, kita berzikir dengan mata, kita berzikir dengan telinga, kita berzikir dengan tangan, kita berzikir dengan kaki. Jadi malam tadi saya perlihatkan kepala botak saya, bagaimana supaya kita dapat berzikir dengan kepala yang berpikir, kepala yang merancang, kepala yang mengatur. Otak di kepala inilah diantara daripada asbab kemudahan dan dengan berbagai fasilitas hidup yang memudahkan segala-galanya dalam kehidupan manusia. Sebab dengan perantaraan otak berpikir, sehingga dengan kita dapat memperalat atau juga menggunakan segala kemudahan makhluk ciptaan Allah yang Allah ciptakan untuk manusia. Nah, jadi dengan perataan kepala yang saya sebut malam kemarin, ternyata peranan kepala dalam berzikir dan juga dengan rambut yang tumbuh saat ketika rambutnya kita sapu, di waktu kita mengambil air wudhu, saat ketika dengan kita menyikat, menyolek dan juga mendandan rambut kita di kepala 2, saat ketika dengan kita meletakkan songkok. Jadi pada pertemuan kami di Kelantan dulu saat hadir dengan kita masih remang-remang. Bukan remang-remang karena tak tahu, tapi karena bacanya sudah terbaca sejak 30-40 tahun yang lalu. Saya ngaji di Mekah tahun 74, mana sih? Tahun 74. Sekarang tahun 74, kita sekarang sudah 2012. Berarti lebih daripada, lebih kurang dalam 40 tahun lebih kurang. Nah, lebih kurang dalam 40 tahun yang lalu. Jadi tak perasa pada masa itu terbaca di dalam kitab tersebut, sembahyang dengan tidak memakai songkok itu hukumnya makruh.